Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat, bagaimanakah perasaan kita jika dianugerahi harta yang berlimpah, kemewahan, saldo tabungan yang banyak, serta ragam dunia yang lain? Senang, bahagia tentu dirasakan di jiwa kita. Karena sebagai manusia, mencintai dunia adalah salah satu fitrah manusia. Orang mungkin akan menyebut kita orang yang kaya raya. Tapi, di balik banyaknya harta yang dimiliki itu, adakah utang yang harus dibayarkan? Jangan-jangan jumlah utang yang dimiliki lebih banyak jumlahnya, bahkan berlipat-lipat dari harta yang kita miliki. Sebutan apakah yang layak disematkan? Kaya rayakah? Lantas, pernahkah kita bandingkan dengan seseorang yang hartanya tidak terlihat banyak, cukup dan mencukupkan kebutuhan hidupnya? Dia tidak disebut orang kaya, tetapi sedikit utang yang harus dibayarkan. Bahkan bisa jadi tidak ada utang sama sekali. Bagaimanakah perasaan kita jika kita menjadi orang seperti ini? Dan bagaimana akibatnya jika keadaan kita tidak memiliki harta yang berlimpah, tidak ada kemewahan, saldo tabungan pun nol, tapi banyak utang yang harus dibayarkan? Apa yang akan terjadi dengan kita? Bangkrut, sedih, atau frustrasikah? Sahabat, amal baik dan buruk pun tidak ubahnya seperti tabungan dan utang. Bisa jadi amal baik kita banyak, tetapi jumlah nominal dosa yang telah kita lakukan jauh lebih banyak. Bahkan bisa menguras saldo tabungan amal baik kita. Atau amal baik yang kita lakukan sebagai tabungan kebaikan cukup banyak, dan kita tak menyengaja untuk menumpuk utang dengan dosa yang dilakukan. Artinya, tabungan amal soleh kita cukup mengantarkan kita untuk mendapat kenikmatan kelak di alam akhirat. Atau jangan-jangan kita akan mendapatkan kerugian yang besar luar biasa jika saldo tabungan amal soleh kita nol, tapi utang dosa dan kemaksiatan yang menumpuk yang harus dihapus dan dibayarkan. Dari manakah kita harus membayarnya? Jangan sampai pembayarannya diberikan dalam wujud siksaan kelak di alam akhirat. Nauzubillah. Sahabat, di manakah posisi kita? Allah yang Maha Rahman dan Rahim mengajarkan kita untuk terus meminta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Berharap istighfar dan permohonan ampun kita akan tercatat sebagai tabungan amal soleh yang akan menghapus utang dosa yang dilakukan. Allah ajarkan pada kita, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan jagalah kami dari siksa neraka. Sahabat, maka mari kita mulai menabung amal baik. Semoga ia akan tercatat sebagai pembayaran utang dosa yang telah dilakukan. Dan jika sudah terbayarkan, teruslah menabung agar saldo amal solehnya bisa kita nikmati sebagai tabungan dan investasi terbaik untuk hari akhirat kelak. Tabungan yang Allah ajarkan agar dosa diampunkan dan terjaga dari siksa api neraka adalah as-sabirin. Jadilah hamba yang sabar,
dalam berbuat ketaatan dan meninggalkan larangan. Was-shadiqin, jadilah hamba yang benar terhadap apa-apa yang dikabarkan kepada kita sebagai wujud dari pengakuan keimanan kita, dengan kesungguhan menjalankan amal perbuatan meski dirasa berat sekalipun. Wal qanitin, jadilah hamba yang tetap taat, tunduk dan patuh atas titah dan perintah Zat yang Maha Gagah. Wal munfikin, jadilah hamba yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan di jalan-jalan ketaatan yang Allah ridhai. Jadilah hamba yang terus menyambungkan tali silaturahmi, membantu kaum kerabat, menutupi mencukupi kebutuhan mereka, dan menolong orang yang sedang membutuhkan. Wal mustaghfirina bil ashar, jadilah hamba yang memohon ampunan pada waktu sahur. Sahabat, mudah-mudahan tabungan kita cukup, saldo kita banyak, utang kita terbayarkan, agar bisa terjaga dari siksa api neraka yang menyala. Sahabat, tabungan amal soleh apa yang akan kita setorkan kepada Allah hari ini? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.